izin berbagi ilmu nasihat atau saja sebagai anak yang ngomong ini nanti boleh kita sharing tentang pengetahuan, boleh juga ada masukan, boleh juga ada kritikan yang membangun, boleh nantinya karena kita ditakdirkan oleh Allah diamanahkan berpartisipasi di dari program Kota Palembang. Mudah-mudahan dengan program ini Kota Palembang ini makin jaya raya, jadi Palembang emas dan dijauhkan dari bala bencana musibah, dan memudahkan para pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh agama maupun itu bentuknya dan oleh undang-undang juga. Mudah-mudahan bisa dijalankan semaksimal mungkin. Alhamdulillah yang kami hormati para sepuh, para habaib, para guru di sini, kita mohon izin sekali lagi, mohon keberkahan ilmunya karena ada di sini ibarat itu mantan Irma Al-Falah dulunya, masih ada grup Irma. Mudah-mudahan dengan para doa Pak Haji inilah salah satu Irma yang kita takdirkan untuk berpartisipasi untuk di agamanya Allah. Dan ada lain dengan niat mudah-mudahan agama Allah ini terjaga dan kita juga bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Takwa kalau kita orang mukmin ini diinginkan setiap Jumat itu adalah hukum syarat sholat Jumat atau hukumnya ittaqullah. Kalau tidak terbaca itu batal rukun. Jumat itu ngapain cek itulah bahasa Arab dia kalau itu rukunnya isinya sedikit baik. Dia harus ada takwa, ada selawat, tanpa syahadat, ada mendoakan muslimat, terus itu rukunnya ada mengucapkan hamdalah. Kalau salah satu rukun itu dan tidak dilakukan maka batal sholat Jumat. Takwa dalam arti ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa dalam arti kalau secara syariatnya itu mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah, termasuk sholat subuh ini. Dan secara syariatnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bentuk apapun harus ditinggalkan yang dilarang oleh agama. Tapi secara hakikat, secara tauhidnya, bahwa takwa ini kalau nak disempurnakan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah, baik waktu waktu duduk, waktu udan, berdiri, berbaring, waktu duduk berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hakikat dan syariat takwa yang dalam hati sebenar-benar takwa. Nah, kita alhamdulillah kajian subuh ini yaitu mengenal hakikat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan syariat yang sudah kita lakukan dengan jalan lewat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala 20 dan Asmaul Husna dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini dia bersifat, sifat inilah nempel di zatnya. Jadi tidak bisa sampai ke zat karena tidak tersambung kita, karena ada larangan dan itu bisa jadi kesesat. Itu bagus sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan sudah tahu kajian tauhid ma'rifat ini sudah berjalan beberapa bulan di Masjid Al-Falah ini. Sebenarnya hanya mengulang bagi para sepuh, para guru yang mendengarkan ini, mengulang dan mengingat kembali. Yang sudah lupa bisa ingat, yang sudah ingat bisa mengamalkan, yang sudah mengamalkan bisa istiqomah terus menerus sampai lakukan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid ini kita pakai karena anak yakin yang hadir di sini ahli Quran, takbir Quran, takbir ke Allah, ahli sholawat, ahli zikir, ahli sholat. Jadi tauhid ini kita kembalikan ke syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak di luar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid sifat 20. Yang pertama, Allah wajibun, Allah yang maha wajib wujud, Allah itu wajib adanya. Itu kita bahwa terdahulu kekal yang binafsihi wujud kita bahwa bakhalal fakulil hawadisi dipangkali dengan Allah. Allah lah yang binafsihi, Allah lah wahdaniyat mudrot, Allah lah yang hidup, kuasa, irodat, ilmu, muhafikat, hayat, sama, basor, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang maha alim, tanpa bersandar ke segala sesuatu. Kalau kita ini menghilang dari diri kita sebagai kebalikan dari sifat Tuhan. Pertama, kalau kita cak anak ini masih produktif bekerja, tak bisa duitkan dewe karena kita bukan Tuhan. Nah itu kembalinya ke sana. Tak bisa makan tentu masuk dewe ke mulut karena kita bukan Tuhan. Nah ada ikhtiar dan usaha. Tapi berusaha kita itu tidak mutlak menentukan penentuan Allah. Dengan kita berusaha bekerja pagi, balik sore, menentukan takdir bahwa kita bisa kaya, tak bisa. Karena hak prerogatif penentuan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sholat ini tak baca. Kalau tak kita terpuncak ibarat itu dari tempat tidur, tak ada keinginan yang kuat, tak bisa karena kita bukan Tuhan. Syariat ini harus kita jalankan dengan diri kita dan meminta tolong kepada tolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selalu bersandar ke Allah, kita tolongnya. Saya Allah kena sholat tahajud terus pakai air, agak dibangun ke Allah, bukan Allah bangun, bangun tidak ada lagi kita boleh ada puji kubala, ada hati itu ujar Allah membangun, ada bayi bunyi apa terbangun. Langsung kita connect kepada kudrat dan irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain sifat Allah ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Rahman, Asmaul Husna. Kembali ke Allah dan kembali ke yang Maha Pemberi, Ya Rahman, Ya Rahim. Allah lah yang Ya Rahim, yang Maha Pengasih. Allah lah yang Al-Malik, yang Maha Raja dari segala raja. Allah lah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Allah lah yang Maha Salam, yang Maha Menyelamatkan. Itu nama-nama Allah itu pangkalnya Allah. Bukan kembali ke keadaan, ke sebab dan akibat. Dialah Allah yang Maha Muhaimin, yang Maha Menjaga. Dialah Allah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia. Dialah Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mutakabbir, yang patut sombong karena mutakabbirnya megah. Dialah Allah yang Khaliq, dialah Allah yang Bari, dialah yang Musawwir, yang membentuk rupa dunia, rupa alam, rupa anak kita, rupa diri kita, dan tempat rai kita, kuping kita, tangan, kaki. Musawwir itu adalah desain murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kata sikap pun yang bisa bercampur tangan dengan zat kita. Nah, kita ini zat juga wajib berwujud, zat ada. Zat yang diadakan nanti tiada. Kita tak ada mencipta ke tangan kita dewek. Ada 5 jari mencipta kita, kuping, mata, jantung pada ginjal ini memancarkan nembak otak-otak ini sibuk pikir dengar dari senyum. Dan sifat nyingok itu tak bisa kita
kita tengok mana penjiwaan itu. Ciptaan Allah, penjiwaan ini ciptaan Allah. Pendengaran, bisa juga pendengaran. Tak bisa kita juga pendengaran. Bisa kita juga akal kita. Tidak bisa. Apalagi nak juga zat wajib wujud, tak bisa. Juga sifat juga kita tidak bisa. Hanya merasakan saja bahwa Allah itu ada. Cuma batas itu. Barang siapa sudah merasa bahwa Allah diri dia itu senantiasa dilihat oleh Allah, wa al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Hapus lagi ayat itu, Allah itu qoblal barik. Allah itu lebih dekat dari ulak leher. Berarti yang ulak leher itu bergerak itu Allah, bukan kita. Nah di sinilah beratnya tauhid. Harus kita asah dengan meminta pertolongan hidayah yang namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap amal baik itu jangan dibalik ke jasad yang kita ada apa-apa ini. Mana yang kita bisa itu mana? Dari kita bernapas naik turun ada Allah yang naik ke napas itu, yang turun ke napas itu. Kalau dia turun ke Allah napas itu, dinaikin udah turun tidak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melepak gitu. Langsung di oksigen. Ada diturun ke Allah. Tapi ada hak adil kita sebagai syariatnya nari. Nah, cuma kalau nari napas itu kita sambung ngezikir Allah, maka dia berpahala. Kalau kita duduk dengan nikmat Allah, duduk berzikir. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah. Wa khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak tahu kita nak mikir ke apa, mikir ke anak kita, kamu disuruh mikir ke aku, kata Allah. Wa khalaqul insana wal jinna illa liya'budun. Kalau tafsir secara tauhid, maka nak mikir ke kejelekan, kehinaan, berdebat tidak. Bukan tujuan kita. Kita mikir ke disuruh berzikir hingga kepada Allah ibadah. Baik ibadah sholat tadi maupun ibadah ghairul mahdoh di luar sholat. Nah inilah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang Qahhar, yang memaksa. Dialah Allah yang Wahhab, yang Razak. Dialah Allah yang Razak. Dialah Allah yang Fattah, membagi rezeki, buka pintu rezeki. Dialah yang Alim, Allah yang Alim, Allah yang Qabid, Allah yang Basit, Allah yang Khaliq, Allah yang Khafid, Allah yang Rafiq, yang Maha mengangkat. Allah lah yang Maha memberikan segala sesuatu. Allah yang Mu'iz, yang Maha pemberi kemuliaan. Nah, di nama-nama Allah ini Masirul jemaah surat subuh, namo ini jangan sampai terletak di namo B. Alhamdulillah sifat Allah itu sudah tahu. Ini adalah nama Allah juga Asmaul Husna. Nah ini namo ini dijadi ke Allah menjadi af'al, kelakuan Allah terhadap makhluknya. Seperti kita sholat subuh tadi, kita dari rumah keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah, dapat sunah masuk masjid. Baca Allahumma akbar warahmati ke kanan. Itu sholat subuh. Tadi kita kata Nabi awas, ada setan kinzib mereka kita ada tahu. Kalau sholat yang mikir dunia, jangan sampai habis dari pangkal sampai salam tu habis oleh dunia. Kenal kita ayat Quran surah Al-Maun, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang lalai, yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang sholat lagi masih kemajuan oleh Allah SWT. Yang dalam sholatnya, bukan di luar sholat, itu apa nahi mungkar. Yang di dalam sholat yang kita tingkat ke ini, meningkatkan ibadah kita syariat dengan tauhid. Jadi insid ini terjadi di zaman Nabi. Ya Rasulullah SAW, anak akim sholat, bila sholat itu ada syaitan yang mengganggu. Ya, ada syaitan yang mengganggu. Pada hal bainahu min ayat wa qiraat
apabila aku sembahyang itu ayat Al-Quran terkadang aku lupa aja. Dan terkadang juga rakaat qiraat itu lupa juga ya Rasulullah. Jadi seolah-olah ada setan yang mengajak ngobrol di dalam hati, tidak ganggu di luar. Kita profesional setan itu kalau di kitab Al-Hikam kata-kata hikmah yang dilontarkan setan itu untuk membujuk rayu kita. Kita setan itu tidak berani macam-macam dengan namanya adab dengan manusia itu. Ini bujuk rayu dengan rayuan, bukan dengan ancaman. Bukan seandainya profesional dia dari api serang ke serang pasukan 100.000 terserang senggol kayak sikit kayu kita itu akan tidak dengan bujukan rayuan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dia bersabda kalau Rasulullah SAW ini setan yang setan dari iblis ini, abunya iblis ini dia bernama Inzib atau Kazab, lebih dikenal itu Inzib kalau di tafsir Jalalain. Inzib ini menggoda hati manusia tiap-tiap mau sembahyang, diajaknya ngobrol gitu. Urusan dunia, supaya hati sholat dari zikri, supaya tali hubungan kita dengan Allah itu mulus. Nah enaknya belajar itu macam itu. Kalau kita sholat itu atau kakek itu ngomong sholat lagi, hilang deh baik. Apalagi masuk asma ini kita teringat, ini nak begitu sini ya Honi itu tadi dia ngomongkan itu. Ada masalah ini Allah akan menyelesaikan. Nah ini ada sesuatu itu sakit Allah yang maha menyembuhkan. Ini yakin mengukur dosa. Nah ini ada masalah yang belum terselesaikan. Ada lagi solusinya. Allah memberi satu masalah, Allah beri dua solusi di dalam setiap permasalahan itu dan bisa mengangkat derajat. Nah di dalam sholat kita itu diajak izin ini. Mujak kami kalau ustaz-ustaz kalau dalam bercerita gaya yang drama itulah yang pikir dia anak itu siapa lah sudah masalah anak itu saya sudah lumrah. Maka kalau dia terus maka syiriklah sepanjang itu syirik hobi itu syirik tersembunyi di dalam hati. Kalau syirik jadi syirik besar itu dia tampak di mata seperti nyembah keris, nyembah pepohonan, nyembah jiji, seperti yang muslim jelas. Jadi ini dia di dalam hati syirik hobi. Nah inilah fungsi kita belajar sama-sama, belajar tauhid, asma dan af'al ini dan sifat ini. Mudah-mudahan kita terlepas. Satu saya terkejut dan di hadis muslim itu dengan membaca tadi kita dianjurkan membaca ta'awuz 3 kali. Tapi kalau anda dapat dari guru sekali, jadi kita sebelum baca Fatihah di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita, rukun sholat Fatihah disirke menurut salah satu imam baca ta'awuz dulu. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita melengket masuk lagi cerita aku suara kawan. Cerita lagi. Tajwid kamu itu salah kan? Ini bagus suara. Lagi. Itu sombong, kibir dia. Punya Allah itu yang mutakabir. Allah yang buat sombong. Nanti dia seret sedikit aja Allah mana ini suara kau. Leher punya aku taruh kau nggak suara punya kau. Gatal sedikit itu gorokan ngomong aku. Kalau punya aku kan galak batu-batunya. Kamu punya kita tidak baca. Tak kaji bila kita itu ada kotoran Malaysia, dosa dan kesalahan. Bila kita ni ada baca kapan kita salah, nyala Allah dan risau, salah balik ke kita, kehilapan balik ke kita. Kalau amal-amal baik seluruhnya kalau tak diterima menurut kita tauhid tasawuf baliklah seluruhnya itu adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kepala tanggung Allah memberikan fadilah atau memberikan imbalan pahala terhadap yang sholat khusyuk, yang sholatnya senantiasa didahului dari gawe-gawe lain. Itu terjadi ditakdir ke Allah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang namanya Saiban yang terkenal sahabat. Nah sahabat ini seorang budak dimerdekakan. Dia sebelum sholat itu sebelum azan sudah ke masjid duluan dan uniknya
lembek balik sudut masjid, dia duduk di situ. Sebelum azan dia baca Quran dan selesai, tak ada ganggu baca dia. Bacaan apa kita selalu kita didikir atau selawatnya. Nah itu kebiasaan sahabat ini. Dan pada suatu hari Nabi ini mengimami sholat subuh, kemudian oleh ke belakang itu subuh berangkat jingoknya sahabat itu tak ganti. Karena Nabi ini siap pergi sholat subuh itu sab depan lagi perhatikan. Nanti jingok itu siapa ini di sab depan tak ganti. Kemana di Nabi? Tak ganti. Sudah selesai sholat subuh, tanya dengan sahabat, lihat sahabat lah di sahabat tak ganti ini mau nanti kita saja dengan sahabat. Ada yang tahu ada orang di sahabat kita jalan ke sana. Ini takdir Allah terhadap sahabat Nabi yang Allah buka ke pahala apa yang kita dari itu sholat masjid ini. Cuma jangan mula anak ngomong ke lagi sholat kita pas tak ada khusyuk tak sama tauhid ini lagi ditolak, bukan? Karena Allah memberikan itu setiap waktu berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda sesuai dengan keinginan Allah. Kalau bahasa syariat sesuai waktu masing-masing. Kalau dia ahli zikir beda di sholat. Dia ahli Quran juga beda, dia ahli sedekah juga beda, dia ahli selawat juga beda, beda-beda. Yang jelas rasa nikmat dia melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini as-sholat imanuddin, tonggaknya agama, tonggaknya amalan. Baik sholatnya maka amal-amalan yang baik, yang lain akan ikut baik. Maka buruk sholatnya, setiap amal-amal yang lain akan rusak. Supaya dijingok dari sholat. Pada suatu hari Nabi sudah sampai ke kampungnya Sa'ban. Artinya perjalanan ke Sa'ban ini sangat jauh. Dalam tafsir itu ada yang mengatakan 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Sampai di rumah Sa'ban, Allah menutup pintu, mengucap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada yang mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ada seorang wanita yang sangat sedih. Dia nanya, ini rumah Sa'ban? Benar rumah Sa'ban. Kami sahabat Sa'ban. Sahabat ngomong, itu Rasulullah ya, Rasulullah ya. Sa'ban sudah meninggal dunia. Sebelum subuh tadi sudah dimakamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kita ini dari Allah, cepat lambat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, sudah Rasul dikubur ke Nabi nak beranjak pulang. Keluarga Sa'ban ini istrinya ditanyakan pada saat Sa'ban ini menghadapi sebab maut, ada perkataan Sa'ban yang kami bertanya-tanya apa dia bunyi setelah dia mengucap syahadat, 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ada 3 kalimat yang bertanya-tanya di dalam benak pikiran istrinya dan keluarganya. Pertama pertanyaan, aduh ya Allah, kenapa tak lebih jauh? Nah yang kedua, aduh ya Allah, kenapa ada yang baru? Dan yang ketiga, ya Allah, kenapa tak baru? Langsung Nabi Muhammad SAW berfirman dengan kalamnya di surah Al-Qaf, surat Qaf ayat 22, artinya ya langsung. Jadi setiap umat meninggal dunia itu sudah ditampakkan nikmat oleh Allah. Kalau ibadah amalan itu diterima oleh Allah, aku ditolak sudah dijinai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjadi dengan sahabat Nabi yang namanya Sa'ban. Jadi kita sholat ini insyaAllah berharap dengan Allah yang maha mendengar, yang maha menakdirkan, yang bertemu kita ya Allah. Mudah-mudahan kita seperti Sa'ban. Jadi kata Rasulullah SAW yang mengucapkan ya Allah, kenapa tak ada lebih jauh? Pada saat Sa'ban menghadap sakaratul maut, dia dijinai ke Allah pahala setiap langkah kaki. Dia dibuka ke Allah pintu surga, dijinai ke Allah bentuk surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Maka sahabat takjub mengucap, ya Allah, kenapa tak lebih jauh? Itu. Dan yang kedua pertanyaannya, kenapa lah tak yang baru? Kata Nabi Muhammad SAW, dia ini pernah waktu musim dingin atau kawan kedinginan. Jadi dia pakai baju lapis hijau itulah, yang lapis kedua baju singkat lah, buruk lah. Jadi dia punya ke sahabat ini baju yang tadi
Maka Sya'ban ini dibuka Allah bahwa amal itu diterima karena bersedekah baju second dulu. Sya'ban ini mengucap, ya Allah yang second dulu ini lagi kau terima dengan apa surga yang begitu indahnya, yang di dalamnya kalau dilihat dinding itu seperti dindingnya itu terbuat dari intan dan berlian yang mengkilap. Itu ada di dalam rumah, dinding-dinding pintu-pintu surga itu, di dalam rumah-rumah surga itu terbuat dari emas, intan, berlian, lantai-lantainya. Begitu juga kalau kita jengok makam Sayyidina Ali dari emas berlian, pucuk-pucuk itu mau indahnya. Kalau kita juga dari itu dunia apalagi surga, dan tercium bau surga beberapa ratus perjalanan bau kasturi sudah tercium bagi sahabat yang ditakdir ke Allah mendapat pahala. Dia menjaga sholatnya, maka amalan yang lain diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir sahabat mengucapkan kepada semuanya, ya Allah, seandainya semuanya dia diterima amal sedekah dia dibuka Allah pintu surga, amal sedekah dia diberi rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang pula pada saat dia atau Rasul makan di masjid roti, lalu ada pengemis meminta makanan sahabatnya lagi dijual separuh roti tadi. Nah kata sahabat, Allah seandainya muncul ke dalam. Nah itulah di dalam Al-Quran, Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul katakanlah, innal mautal ladzi tafirru, sesungguhnya kamu tidak akan bisa lari dari kematian, dan tidak akan bisa juga kita keluar dari kumpul kekuatan Allah. Ada yang bisa keluar dari takdir Allah kita yang ada di sini? Tidak bisa, tidak bisa. Semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Kamu tidak akan bisa lari dari kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya qul innal mautal tafirru minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan melihatkan, Allah yang Maha Tahu yang gaib, Allah juga Maha mengetahui yang nyata. Syahidah, maka kamu akan diperlihatkan Allah apa-apa setiap pekerjaan kamu tak malu di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tahu itu selama ini dari akhir balik jelas sampai kita meninggal dunia, yang mana-mana itu akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah pertanyaan ngapalah itu galak duduk, Pak. Wah, jangan pernah sih. Nah itu dia bukan dia. Bacanya pernah di sini. Nah, kalau menurut ilmu kedokteran dia tak saraf itu terganggu, gila je. Tapi kalau kita tahu itu Muhammad Indah atau setiap orang yang akan lahir di muka bumi ini, dia diajak jalan-jalan dulu ruhnya itu. Sebelum lahir, sudah dia masuk ke dalam ruh rahim itu, dia diajak jalan-jalan dulu ke sini. Sampailah tempat ajal dia terakhir. Misalnya makan dia batasi 1000, yang terakhir itu pasti tidak termakan sebiar lah. Makanan yang masuk sudah ditentukan, maksiat dia sudah ditakar oleh Allah, dosa dia sudah ditakar oleh Allah, rezeki dia sudah ditakar oleh Allah. Fa'am amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa fallaju utuhi wa nusur. Apabila Allah menahan rezeki, tidak ditakdir Allah rezeki, kata Allah tidak dapat, tak acap. Usaha zaman lah, tapi usaha ini mengukur dosa. Pengangkat derajat perlu berusaha, tak bukan Tuhan. Perlu kita berobat untuk kita berharap dengan Allah supaya kita sehat. Perlu. Maka masirah jemaah, saat ini sholat subuh yang berbahagia, itulah faedah yang kita dapat. Mudah-mudahan para jemaah sekalian seperti saat ini untuk kita biar semangat selalu mendatangkan berusaha kita untuk tak mana biar sholat musuh yang selama ini kita damai-damaikan. Dan balik lagi setiap itu akan itu dilahirkan di bawah kita akan tak kita
tempat itu akan meninggal. Tetapi kalau orang tasawuf tauhid dia tahu ada kamu lagi. Ini bakal di sini. Buka Quran ada pelajaran iman menghadapi maut. Terus iman menghadapi sekaratul maut. Kita cari deh. Di situ 100 hari menghadapi maut itu ada. Kalau Wahabi tidak percaya ada di hadis dan Quran Bukhari Muslim. Karena dia dalilnya cuma Bukhari Muslim. Tirmizi tak pakai, Muslim tak pakai, padahal ada mutafaqun alaih. Banyak hadis. Dan nak nyenggol kita tauhid itu di bid'ah. Dia mana nak berkembang ilmu. Kalau kita beda dengan dapat ilmu, alhamdulillah imanku pakai, imanku tidak begitu. Senang kita pakai. Gelisah kita pakai tidak cocok begitu. Kita nak nyambung menghafal Quran, kita nanti bagi tidak bisa. Cuma kalau ada bagian kita jalan. Kita nak berselawat tak uang 1000 sehari. Atau di pondok itu dia wajib 6.000 sehari. Dia berselawat kepada ini. Nah rezeki dia. Dan kita bisa apa? Kita bisa jadi lain kepada Allah. Rezeki yang lama-lama kecil. Ramai yang manis kepada Allah. Itu khairah ya Rabb. Ramai yang manis kepada Allah. Syarah ya Rabb. Tidak ada amalan yang kecil di sisi Allah akan dibalas seperti aku saiban dari saban dari pakai puluh lagi Allah beri. Surga yang tidak pernah lihat mata, yang tidak pernah tercium seperti kasturi yang nikmat ini. Pakai puluh apalagi gung yasin tahlil yang bersedekah, minjuk minum, minjuk makan, ada ayamnya. Bukan soal tahlil yasin 3 harinya itu bermasalah. Ada sedekahnya dalamnya, ada silaturahminya, panjang umur, murah rezeki. Tak baca itu dikatakan bid'ah. Bagi mereka yang berpaham itu silakan. Nah itu alhamdulillah para asatidz, para guru, para orang tua tausiah singkat tauhid ini mudah-mudahan bisa dimaklumi dan anak juga belajar.